Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih semangat tidak belajar di rumah? Nah, kalau masih semangat, kita lanjutkan yuk pelajaran akidah akhlak. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tuh tentang Asmaul Husna. Apa saja sih pengertian Asmaul Husna? Kemudian Asmaul Husna itu ada berapa banyak? Nah, terus minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Malik atau artinya yang Maha Raja. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar tentang Al-Aziz. Nah, anak-anak tahu tidak, selain Al-Malik, Al-Aziz juga termasuk termasuk asma Allah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, pengulangan Al-Aziz tidak kurang dari 99 kali. Nah, ini mengisyaratkan pentingnya asma Al-Aziz. Nah, teman-teman anak-anak tahu tidak, Al-Aziz dalam ensiklopedia Arab itu berarti kuat, kukuh, tidak terbendung, keras, kasar, dukungan, dan semangat membangkang. Nah, jika dikaitkan langsung dengan Allah, maka berarti maha mengalahkan siapapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, pun kemudian kedudukannya tidak bisa diraih oleh siapapun. Nah, begitu besar ya anak-anak ya Al-Aziz ini. Nah, selain itu Al-Aziz artinya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha perkasa. Nah, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandinginya. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in wa huwal 'azizul hakim. Yang artinya, sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Ankabut ayat 29, surat 42. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya betapa besarnya Al-Aziz itu, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Selain menciptakan seluruh dunia dan alam semesta dan isinya, itu juga Allah mempunyai kekuatan yang tidak terbandingkan oleh siapapun, sekalipun manusia itu tidak ada yang bisa menandingi. Nah, sekarang kita masuk ke Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Al-Quddus. Nah, Al-Quddus sendiri artinya Allah Maha Suci. Allah itu suci, murni, dan penuh keberkahan. Nah, Maha Suci Allah secara zat dan perbuatannya. Tidak ada perbuatan Allah yang gagal. Nah, di sini juga tidak ada perbuatan Allah yang gagal, tidak ada perbuatan Allah yang salah, karena semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sama kita, ujian yang menimpa kita, semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu Allah suci dari segala kekurangan, Allah suci dari sifat keji, dari sifat jahat, dan hal-hal negatif. Nah, Allah juga tidak memiliki kecacatan dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Nah, anak-anak, makanya kenapa kita tuh tidak boleh sombong seperti yang dijelaskan dalam Asmaul Husna Al-Malik. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa sempurna, kita tidak boleh merasa memiliki segalanya. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Nah, itulah, dan juga Allah yang maha semuanya, maha sempurna, maha kaya, maha merajai. Nah, termasuk ini Al-Quddus, Allah yang maha suci. Nah, sesempurnanya manusia itu pasti mempunyai kekurangan. Kenapa? Kita sebagai umat manusia, umat muslim itu tidak boleh sombong. Selain itu, Al-Quddus juga memiliki arti maha tinggi dan maha agung. Nah, menyucikan Allah adalah ibadah. Nah, selain itu, semua makhluk di dunia ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hewan dan tumbuhan selalu berzikir. Nah, manusia sebagai makhluk yang paling mulia selalu senantiasa harus selalu bertasbih menyebut nama Allah, harus selalu patuh atas semua perintah yang Allah berikan dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah kenapa kita harus selalu ingat, selalu berzikir, selalu bertasbih agar hati kita tidak kosong ya anak-anak, agar tidak kosong, agar selalu ingat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu Allah mempunyai sifat bersih dan suci. Oleh karena itu, Allah menyukai kebersihan dan keindahan. Nah, dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. An-nazifatul minal iman. Nah, mungkin sering ya kita mendengar seluit hadis ataupun bacaan yang an-nazifatul minal iman, atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Itulah kenapa kita harus selalu bersih, karena kebersihan itu juga sebagian dari iman yang sangat Allah sukai. Nah, Maha suci Allah dari segala kecurangan kepada sesama, namun manusia tidak dapat curang kepada Allah. Nah, itulah kenapa kita selalu harus jujur, menjadi manusia yang jujur, karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Kita tidak bisa berbohong, karena kita menyembunyikan sesuatu yang kecil saja Allah sudah tahu. Nah, apalagi di tangan kanan dan tangan kiri kita ada malaikat raqib dan malaikat atid yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Misalkan kita punya niat baik, itu malaikat raqib sudah mempersiapkan catatan, oh dia akan melaksanakan amal baik. Nah, ketika kita juga ingin melaksanakan amal buruk, misalnya kita mau melaksanakan suatu perbuatan buruk, itu langsung dicatat oleh malaikat atid. Nah, kenapa kita selalu harus berbuat baik, tidak boleh curang, karena Allah selalu melihat niat kita. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas penjelasan tentang Al-Aziz dan Al-Qudus. Nah, kan minggu kemarin itu tidak ada tugasnya hanya menyimak video pembelajaran yang diberikan, dan anak-anak mengerti apa sih itu Al-Asmaul Husna, kenapa kita harus menghafalnya, kenapa kita harus mengulang-ulangnya. Nah, sekarang anak-anak juga di rumah bisa menghafal apa sih arti Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Nah, nanti tugasnya silakan anak-anak LKS yang halaman 19 silakan kerjakan uji kompetensi 1 yang nomor 1 dan nomor 2. Untuk yang nomor 3 dan remedial tidak bisa. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran Asmaul Husna yang ada di buku paket yang ini ya, untuk pembelajaran minggu selanjutnya. Nah, baiklah, Ibu rasa sampai sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang bertanya, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu dulu ya. Nah, dan akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.